Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada para ulama, profesor, ada profesor doktor, saya kasih profesor. Profesor Dr. Hasan Kapai, Profesor Abu Bakar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi buku yang saya tulis ini tergolong naskah fiksi, ya, tapi sebetulnya itu hasil penelitian. Kenapa saya lebih menulis fiksi? Karena target saya buku ini harus dibaca banyak orang. Ya, kalau ditulis langsung laporan ilmiah yang baca nggak ada. Tapi kalau fiksi, kita ambil contoh misalnya tokoh sejarah Musashi. Itu ditulis fiksi, tapi tokoh sejarah. Dan itu hampir setiap anak Jepang membaca cerita Taiko, Shogun Hideyoshi, itu juga ditulis setiap anak baca. Ini juga begitu. Ini saya tulis bersambung di harian Radar Kediri Jawa Pos. Itu sudah hampir 3 tahun. Jadi mulai tahun 2016 nanti baru selesai Juli 2019. Jadi buku yang ditulis ini baru buku pertama. Nanti ada buku kedua dan buku ketiga. Jadi saya menulis tokoh Gajah Mada ini berawal dari keprihatinan saya. Jadi tahun 2010 sudah mulai muncul buku yang berjudul Kesultanan Mojopahit, ya, di mana Raja-Raja Mojopahit itu di situ digambarkan sebagai Zuriya Rasul para hakim. Gajah Mada juga Muslim, ya, dan namanya Gajah Ahmad. Kita nggak jelas gajahnya apa, tapi itu muncul. Kemudian termasuk tulisan Aris Santos bahwa benua Atlantis itu dulu adalah Indonesia, yang tenggelam dan seterusnya dan seterusnya. Lalu muncul lagi tulisan bahwa Borobudur itu adalah pimpinan Nabi Sulaiman. Ini seolah-olah bumi Indonesia tidak punya sejarah. Ya, terus ngapain hidup di Indonesia mereka itu? Dari mana asalnya bangsa ini? Masuk peradaban aja nunggu datang dari Yaman, datang dari Israel. Ini nggak masuk akal ini. Jadi dan itu nanti termasuk saya nulis Atlas Wali Songo itu salah satunya pertama dianggap tidak ada. Ya. Setelah saya nulis Atlas Wali Songo berdasarkan fakta sejarah yang ada, dokumen-dokumen yang ada, mereka bikin lagi bahwa Atlas Wali Songo itu adalah putusan Sultan Turki. Ya. Nah, kemudian salah satu rujukan mereka adalah kitab Kanzul Hum yang ditulis Ibnu Battuta. Benar enggak? Ibnu Battuta pernah nulis kitab judulnya Kanzul Hum. Nggak pernah ada. Ya. Bagaimana Ibnu Battuta mencatat Sultan Salim dari negeri Turki itu ngirim 9 orang ulama ke Nusantara? Ya. Kenapa? Ibnu Battuta itu meninggal tahun 1230.
Itu sebelum ada kerajaan Mojopahit, Wali Songo tahun 1470. Masa itu baru mencatat orang yang 250 tahun yang akan datang dicatat. Maka masuk akal. Ya. Tetapi karena sekarang lagi kuat-kuatnya media sosial, ngarang atau tidak, benar atau tidak, yang penting tulis, bikin argumen semau-maunya. Dan ini saya kira bahaya. Nah, dari banyak sekian tulisan tentang Mojopahit, tentang Gajah Mada, tentang sejarah kuno, itu yang banyak keliru mereka adalah kuncinya satu, tidak memahami bahasa Kawi, basa Jawa kuno yang digunakan orang Jawa zaman itu. Ini aneh ini. Neliti orang Jawa kuno gak ngerti basa Jawa kuno, sama dengan nafsir Al-Quran gak ngerti basa Arab. Banyak itu. Maknai kafir keliru. Mana itu? Ulama, majelis ulama gak bisa bedakan fi'il sulasi mujarad sama fi'il sulasi mazid. Itu penafsir Quran gitu. Ini juga begitu. Tulisan-tulisan tentang Gajah Mada itu tak tanpa kuat, tak jelas. Akhirnya saya tulis pelan-pelan. Nah, jadi dari seluruh yang saya tulis di sini, sekalipun saya tulis dalam bentuk novel, cerita bersambung, tetapi ada pijakan-pijakan. Jadi termasuk menceritakan kelahiran Gajah Mada di daerah Lamongan, daerah Modo. Sekarang namanya Modo zaman dulu, dan di situ sudah muncul legenda mulai zaman kuno. Ya. Di serius itu nulis masalah legenda-legenda di sekitar Lamongan. Dan di sekitar Lamongan itu cukup banyak prasasti yang kalau kita pelajari akan memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah masalah. Prasasti di Luluk itu di Lamongan, prasasti Balawi di Lamongan, prasasti Walampangan di Lamongan, Pamutan, banyak prasasti mulai zaman Erlangga dan sebagainya banyak di Lamongan. Dan cerita legenda tentang Joko Modo itu di beberapa kecamatan itu mulai zaman kuno. Nanti kita bandingkan dengan catatan-catatan yang lain. Nah, terutama nanti yang akan kita temukan di sini adalah satu persepsi perbedaan tentang tokoh Gajah Mada. Kita sejak kecil sudah dimasuki satu pandangan yang sebetulnya tak tepat kalau kita pelajari tentang tokoh Gajah Mada sebagai seorang kesatria panglima perang yang mengucapkan sumpah palapa. Jadi aneh sumpah palapa ini. Redaksinya saja gak cocok dengan bahasa Jawa. Lamun wis kalah Nusantara. Bahasa Jawa itu gak ada kata-kata kalah. Bahasa Jawa kuno gak ada, kalau istilah kalah itu gak ada. Dari mana muncul kata-kata kalah? Oh, Jawa itu jaya atau pralaya, menang atau mati, nggak ada kata-kata kalah. Ya. Yang ada kata-kata halah atau olo, elek. Situ. Dan kesan dari sumpah palapa Gajah Mada itu menakluk, yang menaklukkan dengan kekuatan senjata. Itu kalau kita teliti sumpah itu dari satu-satu. Di lokasi-lokasi itu tidak ada di kalangan Gajah Mada. Ya. Jadi misalnya penaklukan Bali. Bali itu sudah ditaklukkan sejak zaman Kertanegara. Ya. Mengangkat Patih, Tebu Parut itu di sana ada. Tapi ketika Kertanegara jatuh, Bali memisahkan diri, tidak mau tunduk, ditaklukkanlah oleh
Gajah Mada. Dan Gajah Mada ketika penaklukan itu ditangkap, yang membebaskan Aditya Warman. Nanti Dumpo juga begitu. Itu Gajah Mada nggak bisa. Yang menaklukkan Dumpo Laksamana Nala. Dan itu bukan penaklukan. Kenapa? Laksamana Nala itu punya hak atas kerajaan Dumpo. Dia ngambil alih. Di tempat-tempat lain nggak ketemu. Penaklukan itu nggak ada. Bahkan ketika terjadi penaklukan Uripan dan Sarune di Kalimantan, ya, Laksamana Nala lagi-lagi disebut. Tapi bukan penaklukan atas nama Mojopahit. Ya, kita kumpulkan dari cerita-cerita legenda catatan. Karena istrinya Laksamana Nala diselingkuhi raja, karena ngamuk kemudian diserang. Bukan penaklukan. Apalagi peristiwa Buban Kadai. Satu-satunya ya Pitung Sunda itu sumbernya. Nanti ada naskah Wangsakerta macam-macam, nggak kita percaya itu. Ya. Jadi nanti kita justru akan menemukan Gajah Mada ini bukan panglima perang, ya, yang selalu menaklukkan musuh dengan berkata. Beliau justru pemikir besar, intelektual. Kenapa? Yang menyempurnakan KUHP Mojopahit, Kodara Manawa, itu Gajah Mada. Bikin buku, ya, menyempurnakan dari naskah Purwadigama Dharma Sastra yang berlaku zaman Singosari. Jadi situ. Jadi Purwadigama itu 179 pasal, Kodara Manawa menjadi 272 pasal. Itu Gajah Mada yang menjadi. Beliau juga seorang guru yang mengkader para ksatria Mojopahit. Sampai nanti kita kenal istilah Kasta Dasa Kota Maning Prabu. 7 kriteria seorang pemimpin. Leadership diajarkan di situ. Beliau mengabdi sebagai ahli hukum. Jadi ini kita mana gambarnya Gajah Mada selalu perang. Nanti dongeng tentang Wali Songo juga selalu Wali Songo perang dengan pendeta Hindu macam-macam begitu. Jadi Indonesia seolah-olah sejarahnya itu hanya tentang perang. Sementara pemikir-pemikir besar pasti Eropa. Itu kan klaim yang nggak ada dasarnya. Padahal kita lihat Gajah Mada ini pemikir besar. Akhir strategi. Beliau menetapkan bikin peraturan apa untuk pengaturan perniagaan di pasar itu, satuan-satuan ukuran itu sudah ada zaman lama, tapi oleh Gajah Mada itu ditetapkan secara formal di bawah satuan, misalnya catu, ya, itu untuk ukuran beras. Jadi dari tempurung kelapa itu dipotong bagian atasnya itu satu catu. Nanti ada kita punya satuan-satuan ukuran. Yang sekarang ini malah hilang. Semua ukurannya barat, meter, sentimeter. Dulu nggak ada sendiri. Ukuran panjang, ukuran lebar, ukuran luas ada. Itu ada semua. Itu sangat lengkap. Administrasi kenegaraan juga sudah sangat lengkap. Bahkan yang perlu kita ungkap, kekuasaan zaman Mojopahit bahkan sebelum Mojopahit itu sudah dibagi antara raja sebagai kepala negara dan Mahapati sebagai kepala pemerintahan. Raja itu hanya membawai hakim, dharmadiaksa, upapati, jaksa.
kemudian panitera dan seterusnya, itu di bawah raja. Mahapati membawai menteri-menteri, perdana menteri. Beda, raja nggak ikut ngurusi pemerintahan, ya, sudah dibagi. Nah gimana? Di sekolah kita diajari yang ngajarkan pemilahan kekuasaan adalah Eropa, namanya trias politika. Zaman kuno sudah dibagi kok kita. Seolah-olah kita belajar dari Eropa semua. Ya. Tentang agama perbedaan itu, Mojopahit ada 3 menteri agama, bahkan Mojopahit akhir berkembang menjadi 4. Dharmadiaksa Kasogatan itu untuk orang-orang yang beragama Buddha. Dharmadiaksa Kasaiwan untuk orang-orang yang beragama Hindu Siwa. Menteri Heraji itu untuk agama Karsian dan agama-agama lokal. Belakangan muncul Raja Pandita untuk orang yang beragama Islam. Di Indonesia modern itu di Mojopahit ada Menteri Agama ini. Nah kalau satu dunia mana ada Menteri Agama? Kita sih. Nanti karena itu di situ saya ungkapkan pelan-pelan. Kita harus mendekati pendekatan elit, yaitu menurut orang yang ada pada masa itu, bukan kacamata sekarang. Jadi misalnya aturan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, kependudukan. Zaman dulu penduduk di wilayah Nusantara, Mojopahit, itu dibagi menjadi 7 lapisan golongan. Ya. Di mana lapisan golongan ini ditentukan oleh kemelekatan manusia terhadap unsur dunia. Makin kuat manusia terikat oleh unsur duniawi, posisinya makin di bawah. Itu sebabnya golongan pertama yang paling tinggi adalah golongan Brahmana. Para pertapa, orang-orang yang tidak punya kekayaan apapun, hidup di pertapaan-pertapaan, di hutan-hutan, di gua-gua. Itu warga negara kelas 1. Ya, paling mulia. Di bawah itu ada golongan ksatria, yaitu golongan masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Tapi karena tugasnya ngatur negara, maka kehidupan dia dijamin oleh negara. Tapi nggak boleh punya kekayaan pribadi. Itu sebabnya tidak dikenal istilah korupsi. Korupsi kan memperkaya pribadi, itu tidak boleh kaya. Di bawah golongan ksatria itu ada golongan Waisya. Golongan Waisya itu golongan petani. Dia lebih rendah statusnya. Kenapa? Sudah punya rumah, punya ternak, punya sawah. Di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra, kaum Sudra. Siapa golongan kaum Sudra ini? Nanti kita bisa baca di Salukantara. Yang disebut golongan Sudra itu golongan saudagar, rentenir, orang-orang yang menyewakan perhiasan emas, pakaian. Kaya-kaya itu golongan Sudra. Karena dulu belum dikenal istilah konglomerat. Kalau zaman dulu ada konglomerat, mungkin sebutannya Mahasudra. Jadi makin kaya seseorang itu makin rendah kedudukan sosialnya di masyarakat. Nah, di bawah golongan Sudra itu masih ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu golongan manusia yang hidup dari membunuh makhluk lain. Para pembunuh. Ya, dia hidup karena bunuh binatang. Yang kedua, tukang jagal. Masuk golongan Candala. Yang ketiga, nelayan. Bahkan pejabat negara
yang disebut Singanegara dan Singamanggala, yaitu Algojo, itu masuk golongan janda. Berkaitan. Itu lapisan ke-5. Lapisan bawah yang ke-6 itu golongan meleca atau hilalan. Siapa mereka? Seluruh orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara adalah golongan meleca. Ya. Jadi di situ mereka disebut wong hilalan, pelayan. Jadi dulu penduduk pribumi itu kalau punya pembantu pelayan itu wajib orang asing. Nggak boleh pribumi memperkerjakan sesama pribumi sebagai pelayan. Harus orang asing. Ya. Baru nanti golongan paling bawah, golongan tucan, itu adalah golongan masyarakat yang selalu merugikan orang lain karena kepemilikan terhadap materi dunia ini sangat tinggi. Siapa? Penipu, maling, begal, rampok, itu golongan paling bawah. Ya. Dan ada pejabat khusus, itu namanya Kulapati, itu yang mengawasi lapisan-lapisan ini. Nggak boleh orang dari golongan bawah memberikan nama. Ya. Dan Gajah Mada itu lahir dari golongan paling bawah ini. Kenapa? Karena dia lahir dari perkawinan yang disebut perkawinan pratinoma, di mana kasta ibunya lebih tinggi daripada kasta bapaknya. Nah, di situ menurut hukum orang yang lahir dari perkawinan pratinoma, maka kedudukan kastanya lebih rendah daripada kasta bapaknya. Di sini karena bapaknya itu kemungkinan orang asing, maka Gajah Mada paling bawah. Jadi digambarkan yang disebut perkawinan pratiloma itu begini. Yang disebut pratiloma itu seperti orang menyisir rambut ke atas, dari bawah ke atas. Dianggap itu merusak tatanan. Jadi dulu ada aturan itu, sekarang hilang. Nah itu kita harus munculkan lagi tokoh-tokoh ini, ya. Terutama pengetahuan kita tentang bangsa zaman kuno, ya. Agar kita tahu, oh orang dulu cara berpikirnya begini. Ternyata masih ada, ya. Itu masih dianut. Jadi sampai sekarang di desa-desa wilayah Jawa masih ada kecenderungan untuk tidak menghormati orang kaya. Saya tinggal di daerah pedesaan di Malang sana. Itu kalau ada warga desa kaya, itu hampir seluruh warga tidak suka. Ya. Terang-terangan atau diam-diam mereka biasanya bisik-bisik. Itu punya peliharaan. Akhirnya jadi tidak dihargai orang. Tapi kan ini dari zaman Majapahit dulu itu. Tapi jangan berharap orang Indonesia bisa jadi kapitalis, itu susah. Karena menganggap materialis itu sesuatu yang tercela. Ya. Orang bukan warisan geger itu disebut, Pak kamu itu materialis, kedunyan, marah itu ya. Padahal aslinya enggak. Jadi ada nilai zaman kuno yang tidak menghendaki kekayaan materi dunia. Dan saya kira dengan struktur ini, itulah yang menjadi hambatan besar kenapa Islam tidak bisa berkembang di sini selama ratusan tahun. Kenapa? Pertama yang membawa ke sini saudagar, wong sutro. Dua, wong asing golongan meleca pilalan, nggak mau. Baru zaman Wali Songo. Setelah para wali itu menduduki posisi Sunan itu sebagai Brahmana, baru di sini. Begitu juga cerita Gajah Mada. Saya hanya ingin menceritakan riwayat, ya saya kumpulkan dari dong cerita macam-macam. Saya hanya ingin memberikan satu figur
contoh, terutama untuk generasi milenial ini malas-malas. Generasi milenial kan maunya enak. Ya, saya ingin tunjukkan Gajah Mada itu dari tingkat bawah, dia mampu sampai menduduki posisi Mahapati Agung, Perdana Menteri Kerajaan sebesar Majapahit. Gak malas-malasan, dia ngadepi macam-macam, dia kerja keras, gak pernah menyerah. Dan di sini dia hormat kepada orang yang lebih tua dan seterusnya. Ada tetap memang ingin menanamkan ini. Karena saya terus terang aja dengan generasi baru ini, waduh ini ke depan berat anak-anak, hedonis sekali, maunya enak kok silakan. Nah, kita mau membuat contoh, ya, ada tokoh yang bisa dijadikan panutan. Terutama setelah saya melihat fenomena belakangan ini, orang Indonesia sudah akan menuju kehancuran. Kenapa? Gak ada tokoh lagi di sini, ya, yang bisa dijadikan panutan. Ya, lihat aja perkembangan medsos. Presiden itu jadi bahan bully. Ya, tokoh-tokoh ulama dibully, ya, guru dijadikan permainan, bahkan dibunuh. Nah, dari bangsa sudah tidak ada figur ideal, alamat hancur bangsa ini. Ya. Jadi di situ, karena saya ingin memunculkan satu tokoh supaya bisa jadi figur keteladanan nasional. Ya, saya kira itu nanti mungkin saya kepingin masukan-masukan ya, terutama dari segi arkeologi, ya, dan banyak orang nanti kita akan lengkapi, karena semua saya ingin tidak ada yang khayalan, imajinasi, harus ada dasar kalau kita mau bicara soal sejarah. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Kiai James Mongol. Silakan minum dulu.